Halo guys, hari kedua untuk upload video di YouTube dan bicara depan kamera lagi. Balik lagi, gua mau ngobrol sambil kembali lagi main yang game yang kemarin ya. Eh, Kalau gua pikir-pikir, gua nggak terlalu ngejelasin game apa ini, lalu kok bisa mulai main, kenapa mulai main, seperti itu. Oke, balik lagi kita mulai. Game ini namanya Summoner Sword. Gue main kalau misalnya dari video yang sebelumnya atau mungkin dari upload video yang lama banget yang sempat gue upload tuh ini game termasuk game yang lumayan lama. Eh, Game gacha di mana nanti kita summons monster atau hero yang nanti akan kita pakai untuk kita fight antar sesama player ataupun ketika kita nanti masuk ke dungeon untuk mendapatkan apa yang dinamain tuh rune kayak semacam satu set yang bisa meningkatkan attack kita, defense kita, HP kita ataupun adanya kayak misalnya kita bisa ada lebih hancurin HP musuh misalnya atau mungkin bisa men-stun musuh contohnya seperti itu. Nah, itu adalah Summoner Sword. Ini game udah cukup lumayan lama, mungkin bisa dibilang 10 11 tahun gua mainin ini. Di awal-awal gua main cukup kompetitif gua main. Nah, walaupun nggak terlalu kompetitif tapi ya lumayan lah masuk di guild yang lumayan gede juga sampai akhirnya ini keluar dan akhirnya mungkin bisa dibilang ya gua mainnya santai. Oke. Nah, di Summoner War ini banyak banget eh, apa ya namanya ya? Mungkin apa yang kita bisa lakukan di dalam game ini. Kayak sebenarnya contohnya bisa kita klik di bagian battle nih. Battle. Lalu di sini ada untuk kayak semacam story mode-nya ya dari awal ini kita di Garen Forest lalu sampai terakhir itu di Charuka Remains. Lalu kita ada Trial of Ascension di mana ya kayak semacam kita nanti fight lawan enemy dari lantai 1 sampai 100 di mana nanti di setiap lantai itu ada rewardnya atau hadiahnya. Lalu di sini ada Kairos Dungeon di mana di sini kita bisa dapetin rune yang mungkin bisa dibilang untuk menguatkan monster-monster kita nih kayak semacam yang kayak di drop infonya nih ya kayak ada energy rune, fatal rune, blade rune, swift rune ya kayak di dragon mungkin ada violent, focus, guard, endure, shield, revenge contohnya seperti itu dan macam-macam. Lalu dari sini tiga dungeon teratas itu untuk rune. Oh sampai 4 nih ini yang terbaru ini yang paling keluaran terbaru Spiritual Realm. Lalu di bagian Steel Fortress dan Punisher Crypt itu Summoner's War mengeluarkan satu set yang namanya bukan rune tapi artifact yang bisa digunakan untuk menguatkan kembali monster-monster kita ya di drop infonya. Seperti contohnya mungkin kayak untuk increase damage-nya, untuk mengurangi damage yang diterima, untuk meningkatkan efek yang kita berikan pada musuh, recovery, accuracy, dan sebagainya macamnya seperti itu. Nah, sembari gua ngobrol ya mungkin gua juga laksanakan ini salah satunya ada yang dinamakan Monster Subjugation atau bisa dibilang ini salah satu dungeon terbaru dari Summoner War belum lama kalau nggak salah dimana di sini juga nanti kita mengumpulkan trophy box yang nanti isinya itu ada macam-macam hadiah di reward infonya mungkin bisa kalian lihat di sini kita bisa dapat scroll sampai ke mana stone. Mana stone itu eh, anggapannya duitnya lah di Summoner War contohnya seperti itu ya. Jadi kayak misalnya kita ke sini ada bosnya, tinggal kita klik, lalu kita battle. Nah di battle ini kebetulan ya gue udah punya ada line up sendiri lah anggapannya, ya tinggal start battle, lalu kita masuk dan kita skip aja maksudnya atau enggak ya, ya kita lihat dulu dah nih dia turun monsternya bla bla bla, ya kita skip lah. Dan kita mulai di sini udah ada fitur untuk otomatisnya, jadi bisa manual sendiri di mana nanti kita klik masing-masing dari skill ya. Atau kita bisa pencet di sini untuk otomatisnya. Jadi nanti mereka akan mengeluarkan skill secara random untuk menyerang atau memberikan buff ke kawan. Contohnya seperti itu. Nah, contoh seperti inilah. Mungkin kita bisa lihat di sini kita mulai contohnya seperti itu. Ya, jadi ini untuk line up-nya. Jadi untuk setiap line up dari setiap dungeon itu sebenarnya berbeda-beda, guys. Jadi nggak semua line up itu sama. Dan juga untuk monster ya, itu kan ada banyak macam ya. Mungkin nanti biar gue kasih lihat sedikit demi sedikit lah ya.
Jadi untuk setiap monsternya pun juga banyak untuk kemampuan atau kelebihannya ya. Jadi mungkin dia cocok untuk kalau antara player versus player atau mungkin dia sebenarnya lebih cocok untuk player versus enemy, contohnya seperti itu. Untuk Summoner War ini, gua jujur, gua nggak pernah tahu kalau untuk gua nonton, terutama untuk yang orang Indonesianya, gua kebanyakan nonton waktu awal dulu itu eh, kebanyakan youtuber di luar negeri, jadi maksudnya youtuber luar untuk tahu konten-kontennya seperti apa, untuk tahu ini monster bagusnya di mana, untuk tahu untuk strategi yang bagusnya seperti apa, itu gue nonton untuk konten yang berada di luar, jadi youtuber luar. Kalau di Indonesia gue kurang tahu, walaupun sebenarnya untuk guild sendiri, waktu itu gue masuk guild yang cukup kompetitif, itu pun guild yang berisi orang-orang Indonesia. Ya sempat ketemuan bareng, sempat main bareng, berada maksudnya kayak di satu tempat kita main bareng contoh seperti itu. Tapi kalau untuk YouTuber Indonesia sendiri, gue kurang tahu. Mungkin gue juga belum nyari tahu di YouTube-nya. Tapi kebanyakan semua berada dari YouTuber luar, contoh seperti itu. Nah ini kalau misalnya kalian lihat, eh ini ada macam-macam face ya. Jadi setiap kali kita ngalahin musuh nanti dia face-nya nanti semakin bertambah kuat dan semakin bertambah kuat. Biasanya sih gue nyampe sekitar fase 10, 11, contohnya seperti itulah. Nah, oke, ternyata sampai 6 ya. Maksudnya dapat 10 ini kali ya. Oke, mungkin sebagai tambahan, kebetulan kan yang kemarin kan yang pas gua summon ya, itu dapat satu monster Natura bintang 5 yang akhirnya gua udah awaken yang ini dia yang namanya Ember. Ini baru sekedar rune ngasal, tapi kalau gue lihat mungkin rune lebih ke despair fokus, namanya ini despair. Ini yang bentukannya seperti ini namanya despair, yang bulletin ini namanya fokus. Kenapa gue ambil ini? Karena kebetulan di skill 2 nya dia ada attack seluruh musuh, sehingga despair ini berguna ya guys. Jadi kalau despair ini dia bisa memberikan stun itu dengan chance 25%. Lalu juga gue tambahin untuk yang fokus ini untuk supaya dia bisa menambahkan akurasinya sebesar 20%. Karena dilihat dari skill ya, dia kayak ngasih slow, dia ngasih continuous damage, dan juga dia ngasih disturb enemy HP recovery. Jadi ada banyak debuffnya lah. Sehingga dengan akurasi 64%, setidaknya debuff itu bisa masuk ke monster-monster lawan. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin di video ini, gua pengen ngasih lihat untuk salah satu dungeon awal guys. Jadi salah satu dungeon awal itu terutama untuk kalian mungkin yang baru main, siapa tahu yang kebetulan lewat nih videonya nonton sampai sekitar menit segini, baru pertama kali main Summoner War, salah satu dungeon yang kalian bakal terus untuk kumpulin rune-nya itu adalah di Giant. Jadi pemain-pemain awal itu sebenarnya nggak langsung masuk ke Dragon atau ke Necropolis, tapi lebih banyak di Giant. Karena salah satu rune yang paling berguna di Giant itu adalah Despair, yang tadi itu ngasih stun, dan juga sebenarnya yang Swift. Jadi Swift itu dia ngasih tambahan speed sebanyak 25%. Jadi speed itu sebenarnya bisa dibilang yang paling berguna dari setiap game yang mengandalkan attack bar atau turn based game, dimana semakin kencang kalian bergerak itu nanti kalian dapat turn base-nya itu semakin cepat atau semakin sering, contoh seperti itu. Nah di Giant ini kebetulan untuk Giantnya sendiri dia berelemen air guys. Nah berelemen air di mana dia juga akan selalu memberikan attack atau counter attack setiap kita memberikan serangan 7 kali ke Giant tersebut. Jadi setiap kita ngasih serangan itu 7 kali, tok, dia dia bakal counter attack ke semua monster kita. Oleh karena itu kita usahakan agar setidaknya bisa anggapannya bisa
mengalahkan Giant ini tidak terlalu lama, contoh seperti itu. Nah, Giant ini, jadi untuk Giant ini dia nanti akan ditemani dua tower guys. Ya, jadi dua tower di kanan dan kiri. Tower yang satu itu dia ngasih attack power, tower yang dua itu dia akan memberikan defense break ke monster kita. Sehingga untuk eh, dalam masuk ke Giant ini salah satu monster yang bisa dibilang paling apa ya namanya ya, paling berguna untuk masuk ke Giant ataupun ke dungeon yang lain ya sebenarnya. Jadi untuk Giant dan Dragon itu ada sebenarnya ada satu monster yang paling berguna ketika kita masuk ke Giant dan Dragon, yaitu Feromos. Nah, Feromos ini dark monster yang kita bisa build. Jadi kita bisa build atau kita bisa fusion atau gabungkan. Jadi dia merupakan gabungan dari monster-monster lain. Nanti kita masuk ke suatu building, nanti kita gabungin, nanti muncul jadi namanya Feromos. Feromos ini itu adalah natural bintang 5 monster ya. Dan dia tipe dark. Dan dia ini paling berguna terutama untuk masuk ke Giant Dungeon dan juga ke Dragon. Jadi nanti selain Giant nanti ada Dragon. Kenapa? Karena untuk pasifnya. Di mana untuk pasifnya dia akan selalu memberikan cleanse atau membersihkan debuff yang berada di monster kita. Sehingga nanti ketika membersihkan debuff, dia nanti akan juga heal HP sebesar 5%. Selain itu, kalau nggak salah, ini dia juga dapat semacam revamp atau tambahan skill di mana setelah itu attack bar-nya nanti akan meningkat sebanyak 15% setiap harmful effect yang ada di tiap-tiap kawan. Contoh seperti itu. Sehingga ini dia gampang banget untuk turn base-nya cepat, membersihkan debuff-nya juga cepat, contoh seperti itu. Selain itu juga untuk skill 2-nya ini juga bisa dibilang memberikan damage yang lumayan besar dikarenakan sesuai dengan enemy max HP. Jadi semakin gede HP-nya tuh ketika kita memberikan damage, maka damage-nya akan semakin sakit. Contohnya seperti itu. Ya, kita coba nih untuk sekali agar kalian bisa lihat di mana untuk Giant ini gue pakai Feromos. Nanti di sini ada namanya Tesar. Ini untuk bintang 5 juga. Dia untuk supaya cepat membersihkan setiap wave lah anggapannya. Jadi untuk Giant ini tuh wave-nya ada 5. Jadi kita lebih cepat lah anggapannya untuk mengeluarkan atau membersihkan satu stage. Contoh seperti itu. Ya, Tesar, ada Edge kok hilang. Gue masuk lagi. Ini kebetulan monster gue juga udah lumayan banyak ya. Ada Tesar, ada yang ini nih kalau nggak salah ya. Ya, oke. Ada Fran. Oh, close. Ada Fran, ada Bernard, dan juga ada Crow. Nah, untuk apa yang gue pakai ini sebenarnya gampang banget. Semua gampang banget untuk bisa diambil, semua gampang banget untuk bisa di-build, semua gampang banget untuk bisa dicari. Terkecuali mungkin Tesar, karena Tesar itu kita harus summon dan harus dapat bintang 5-nya, contoh seperti itu. Tapi untuk Tesar pun juga sebenarnya bisa diganti. Biasanya orang kita ganti dengan salah satunya yang paling gampang itu adalah Lucian namanya. Nah, ini yang bentuknya kayak badut nih dua nih. Ini yang paling gampang nih, Lucian. Ya. Nah, ini gue udah bikin dua. Jadi ini juga bisa dibilang yang paling cepat lah untuk membersihkan wave. Tapi gue pakai lagi yang Tesar ya. Jadi kita lihat. Nah, ini namanya Abyssal Ancient Giant. Tapi sebenarnya dulu tuh nih belum ada. Ini kayaknya baru-baru juga. Mungkin baru setahun kali ya. Setahun, 2 tahun. Gue lupa. Tapi dulu tuh sebenarnya untuk Giant atau Dungeon Giant sendiri itu cuma ada 10. Jadi 10, Giant 10 itu Giant B10 itu tingkatan yang paling tinggi. Tapi kemudian lalu diangkat lagi jadi ada yang namanya Abyss Hard. Jadi Abyss normal itu ya kayak Giant B11 lah ngapain seperti itu. Lalu ada Giant B12 yaitu Abyss Hard. Nah, ini yang seperti yang gue bilang ini adalah wave-wave-nya. Jadi sebelum kita nyampe ke bossnya itu ada wave yang harus kita lewatin. Nah, ada 4 wave, makanya kita punya Tesar ini gunanya agar bisa uh, mengclearkan wave secara cepat. Nah, kalau yang serigala yang warna hitam ungu ini, Crow ini gunanya untuk supaya bisa memberikan damage besar, terutama
nanti di bosnya. Contohnya seperti itu. Oke. Oh iya, maaf, gue lupa nyalain dari soundnya. Jadi nggak ada soundnya, jadi mungkin kalian cuman ngedengerin apa yang gue omongin aja. Biasanya ada sound lagu-lagunya, terutama dari gamenya nih. Tapi gue lupa menyalain. Ya, ini kalian bisa lihat nih untuk Giant Abyss Heart-nya. Nah, seperti yang kalian lihat, jadi di tiap kali ada 7 tag nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sebenarnya 7 nih berarti. Nah, 7 dia balik lagi nyerang. Makanya ini kenapa ada line up seperti ini gunanya supaya kita setidaknya masih bisa bertahan menghadapi serangan dari Giant-nya dan juga supaya bisa eh, cepat habis. Nah, nyawanya tinggal dikit, Veromos masuk, das, dapat lagi, heal lagi, terakhir selesai. Nah, itu makanya line up seperti ini. Ini biasanya line up yang paling dasar, tapi terkadang kalau buat yang sudah anggapannya sudah tier tinggi, biasanya mungkin pakai line up yang seenak jidatnya juga gampang, contohnya seperti itu. Nah, ini rewardnya. Nah, rewardnya itu berupa rune. Jadi yang kayak tadi Fatal Rune, Swift Rune, Despair Rune. Nah, untuk tingkatan rune sendiri, dia ada yang mulai dari yang paling jelek, ada yang blue, itu yang rare, ungu, hero, lalu yang legend itu yang orange. Nah, ini yang tingkatan tengah lah, anggapannya seperti itu. Oke? Nah, oke, untuk video yang kedua hari ini, kayak gua rasa cukup. Gua mungkin ngebahas sedikit tadi tentang Giant. Mungkin besoknya mungkin mengenai Summoner lagi, gua akan bahas untuk dungeon berikutnya yaitu Dragon. Terima kasih guys sudah lihat video gua. Mungkin kalau misalnya boleh bisa di subscribe, bisa di follow. Kita muncul lagi untuk satu video satu hari. Terima kasih guys. Dah.